selamat datang kembali di channel Minter Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Event. Suzu. Pada saat ini dua teriakan tiba-tiba keluar dari tempat yang berbeda. Namun dua teriakan itu memiliki emosi yang berbeda. Yang pertama adalah Su Aking yang hampir dicabik-cabik oleh Xiaoyan sebelum Suzu datang. Jelas dia terkejut karena kemunculan Suzu saat ini, karena dia tidak pernah menyangka Suzu akan benar-benar datang di saat paling kritis. Adapun seruan lainnya datang dari mulut Ye Beijing. Sambil dia memegang wajah cantik fanboy dengan kedua tangannya, kemudian dia dengan cepat mendekat untuk mencoba melihat wajah Suzu yang dengan jelas. Pada saat yang sama, sebelum Xiaoyan bisa membuka mulutnya, tiba-tiba terdengar suara klik di lehernya. Kemudian tulang lehernya yang dicengkeram Suzu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Xiaoyan menatap wajah Suzu yang berdiri di hadapannya. Namun wajah Suzu terlihat kabur. Apakah Anda yang menghancurkan avatar saya? Tepat ketika Suzu masih mengajukan pertanyaan pada Xiaoyan, sebuah suara lucu terdengar dari samping yang membuat Suzu juga menoleh karena terkejut. Bahkan ketika Suzu melihat mata besar Ye Beijing yang menatapnya dengan tatapan membara, Suzu menjadi sangat penasaran. Siapa Anda? Sambil berteriak, Suzu mengangkat tangannya dan melambainya. Segera sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti Ye Beijing. Bagaimanapun Ye Beijing muncul secara tiba-tiba, sehingga membuatnya cukup terkejut. Oke, karena itu Suzu langsung menggunakan telapak tangan untuk menampar Ye Beijing. Setidaknya jika wanita ini akan mencoba menyelamatkan Xiaoyan, dia akan mendorongnya kembali. Namun tanpa diduga, Ye Beijing hanya mengangkat telapak tangannya yang ramping dan meraih lengan Suzu untuk memblokir semua serangan tersebut. Jangan marah, saya hanya ingin mengatakan bagaimana kalau kita bersenang-senang. Saat berbicara, mata Ye Beijing telah berubah menjadi bulan sabit dan tubuhnya menjadi sedikit ringan. Mendengar itu, Suzu tercengang karena sungguh sulit dipercaya bahwa kata-kata seperti ini diucapkan dari wajah cantik ini. Sepertinya saya pernah mendengar tentang malam wanita gila dari dunia Dewa Iblis Abadi, kata Suzu sambil menoleh ke arah Ye Beijing. Tepat ketika Ye Beijing melihat wajah Suzu, dia juga cukup terkejut dan dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya karena fitur wajah Suzu masih terlihat kabur, sehingga Ye Beijing tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saat ini, Ye Beijing tampak malu ketika mendengar ini. Namun meskipun wajah Suzu tidak terlihat jelas, tapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Suzu tertegun. Saya dengan gelar Anda sebagai wanita gila, kata Suzu dengan tenang. Jadi, apakah Anda bersedia bermain dengan saya? Jawab Ye Beijing sambil mengedipkan matanya yang genit. Sialan, apakah Anda sedang bercanda? Suzu berteriak dengan tajam, kemudian dia mengayunkan tinjunya yang kuat untuk mengguncang Ye Beijing. Sekarang, matilah! Segera Suzu menggetakkan kelima jarinya yang mencengkeram leher Xiaoyan, dan itu juga memiliki tujuan yang sangat jelas, bahwa dia ingin membunuhnya sekarang. Namun saat Suzu meremas kuat-kuat dengan kelima jarinya, tiba-tiba sebuah kekuatan besar datang dari belakang Suzu dan langsung menghantam tubuh Suzu dengan keras. Namun meskipun Ye Beijing datang menyerang Suzu dengan keras, tapi sekarang Xiaoyan seperti ikan di talenan, sehingga Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Karena tubuh sudah sangat lemah dan seluruh kekuatannya juga telah ditekan. Bahkan sekarang Ye Beijing hanya menyebabkan Suzu sedikit mundur ke belakang, tapi dia tidak melepaskan tangan Xiaoyan sama sekali. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang agung dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan, sehingga langsung membuat energi kekerasan dalam tubuh Xiaoyan merasa gelisah, yang seolah-olah energi kekerasan akan meledak tak terkendali. Meskipun pada keabadian para dewa kebanyakan orang sudah tidak lagi begitu takut dengan hidup dan mati, namun ketika mereka benar-benar harus menghadapi kematian, rasa panik tersebut tetap membuat jantung Xiaoyan berdebar kencang. Hanya saja di bawah krisis hidup dan mati ini, seluruh kesadaran Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Pada saat ini, semua kenangan di benaknya berkelebat dengan liar, dan Xiaoyan secara naluriah memikirkan cara apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Apakah sekarang saya harus menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh? Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan dan dia segera mencoba memanggil Zanlo. Tetapi Xiaoyan tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Sebelumnya, Xiaoyan sudah sangat lama tidak menggunakan kekuatan pagoda kekosongan. Sekarang karena dia tidak merespon berarti dia tidak dapat muncul. Zanlo, jika Anda tidak menyelamatkan saya, maka saya akan benar-benar mati kali ini. Pikiran Xiaoyan terus memandangi Zanlo. Hanya saja dia tetap tidak merespon sama sekali, sehingga Xiaoyan hanya bisa senyum pahit. Bagaimanapun Xiaoyan tidak tahu mengapa Zanlo tidak bisa bergerak. Tapi untungnya kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat yang membimbingnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tuar! Tiba-tiba anggota tubuh Xiaoyan meledak lebih dulu dan berubah menjadi kabut darah, sehingga tenggorokan Xiaoyan penuh dengan darah, sehingga Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa. Xiaoyan, tolong selamatkan saya! Tepat ketika mata Xiaoyan berubah menjadi warna merah, sebuah suara minta tolong bergema di telinga Xiaoyan. Meskipun vitalitas di tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang, bahkan seluruh tubuh terus mengembang, seolah-olah seperti bola karet yang berada di ambang kehancuran. Namun pada saat ini tidak jauh darinya, Xiaoyan dapat melihat wajah ratu menjadi sangat pucat, dan kain kasa putih yang dia kenakan di tubuhnya tampak berlumuran darah. Melihat pemandangan itu, wajah Xiaoyan yang tampak kuyuh dipenuhi dengan kemarahan, dan Xiaoyan terus memandang ratu sambil mengeluarkan suara lemah. Sialan, sebenarnya ratu terluka parah. Ternyata dia dianiaya oleh pangeran tertua, dan dia sama sekali tidak memperlakukan ratu dengan baik, seperti yang dikatakan Suqian Taiyi. Pada saat ini, kemarahan di hati Xiaoyan langsung tersulut. Hanya saja Xiaoyan tidak dapat melakukan apapun, karena pikirannya sudah mulai terhenti. Bagaimanapun tubuh Xiaoyan sedang jatuh mengalami kehancuran. Pada saat tubuh Xiaoyan meledak lagi, 3 hati api dan 3 jantung guntur berubah menjadi bola cahaya yang terbang ke sana kemari, seolah-olah mereka telah kehilangan wadahnya. Akhirnya, dia mati. Ratu, bukankah saya sudah mengatakan bahwa dia pasti akan mati di sini? Tapi sepertinya perhitungan Anda masih belum sebanding dengan perhitungan saya. Su Ageng berkata sambil memandang Xiaoyan yang tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah dan tubuhnya menghilang, yang membuat Su Ageng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah-olah rencananya telah berhasil. Xiaoyan, Anda tidak bisa mati! Sambil berteriak histeris, 2 baris air mata bening jatuh dari wajah cantik ratu. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat sedih, dan dia terus memegangi dadanya dengan penuh kesedihan. Xiaoyan, jika Anda mati sekarang, apa yang akan terjadi dengan istri-istri Anda, keluarga, dan kerabat Anda? Sang ratu mengeluarkan raungan yang sangat memilukan. Diam! Suju meraung dengan marah sambil menggerakkan sosoknya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mencubit ratu lagi, yang membuat darah muncrat dari mulut ratu, dan sepertinya dia terluka parah. Melihat pemandangan itu, Ye Beijing memandangi ratu dengan tatapan aneh dan bingung, karena dia dapat merasakan aura ratu sangat kuat, jadi dia tidak mungkin terluka sama sekali. Di mana Xiaoyan? Dia tidak bisa mati. Dengan mulutnya penuh darah, ratu masih terus berteriak histeris. Kemudian dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan meraih darah yang meledak dari tubuh Xiaoyan. Jika Anda ingin mati, maka saya bisa mengirim Anda pergi bersamanya. Suara Suju yang dingin dan tajam keluar dari mulutnya yang kabur, dan dia segera mencubit dengan kuat leher ratu dengan kelima jarinya, seolah-olah dia juga ingin membunuh ratu. Apakah Anda yakin bisa mengirim mereka berdua pergi ke jalan Huangquan bersama? Kata Ye Beijing sambil mencubit dagunya, tapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Apakah Anda pikir reinkarnasi Sun Sang akan benar-benar mati dengan mudah? Sekarang fluktuasinya belum hilang dan vitalitasnya berkumpul dengan gila-gilaan. Dan Anda harus tahu, ada sesuatu situasi di mana seseorang tidak bisa dibunuh. Ye Beijing terus berbicara sambil tersenyum. Mendengar itu, wajah Suzu yang terlihat kabur juga berbalik dan melihat di mana tubuh Xiaoyan meledak menjadi kabut darah. Sekarang nyala api dan busur guntur berwarna merah berkedip-kedip di dalamnya.
Kemudian daging dan darah Xiaoyan yang hancur tiba-tiba mengembun kembali dan berubah menjadi sosok yang rapuh. Sangat tampan. Ye Beijing menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan wajah cantiknya tiba-tiba berubah menjadi merah muda karena kegembiraan. Tiba-tiba, sosok yang telanjang pelan berjalan keluar dari nyala api dalam kabut darah. Kemudian, hati api dan jantung Guntur berintegrasi kembali ke dalam tubuh sosok telanjang itu dalam sekejap. Saya tidak peduli siapa Anda, tapi biarkan Ratu pergi duluan. Sebuah teriakan tiba-tiba keluar dari sosok telanjang itu. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk mengenakan jubah hitam, yang membuat mata Ye Beijing tiba-tiba kehilangan sedikit cahaya. Ternyata Anda belum mati. Namun tidak peduli apakah tidak bisa mati, Anda hanya seperti seekor semut yang lemah, dan Anda hanya perlu dibunuh beberapa kali lagi. Sambil mencibir, Suzu melepaskan Ratu, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Tepat ketika sosoknya muncul kembali, dia sudah di depan Xiaoyan, dan ujung jarinya langsung menyentuh bagian tengah alis Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.